Selamat pagi. Ini adalah printer 13 Epson 1390. Printer ini permasalahannya sebenarnya gampang-gampang susah kalau lagi error. Oke, kita ingin membahas bagian-bagian yang sering error di printer Epson 1390, T1100, L1300 dan L1800. Semuanya yang tipe Epson A3 sama. Jadi pagi hari ini saya ingin memberitahukan kepada bos-bos semua cara mengenal error di printer Epson yang saya sebut tadi. Oke. Untuk permasalahan awal, biasanya printer itu kalau error bisa jadi dari bagian sini dulu ya. Oke, bagian sini dulu. Apabila printer itu dalam keadaan naik turun, ternyata langsung ngeblink dan tidak bisa kembali lagi, biasanya di sambungan ini dia kadang-kadang tidak pas, apalagi pas saat kita bongkar. Jadi perhatikan, itu ada tandanya itu. Ada tandanya, dan perhatikan semua. Maaf ya, saya pakai tangan kiri karena saya pegang kamera. Ada tandanya. Nah, ini. Dan perhatikan juga di bagian sini ada sambungan kabel, juga bisa terjadi dari sambungan kabel ini sampai ke sini. Bisa juga terjadi ke sini, bisa terjadi juga dari sensor-sensor ini. Nah, apabila kabel itu ada yang bermasalah, kemungkinan bisa jadi dalam naik turun pas waktu dinyalakan itu bisa jadi bermasalah. Dan error kedua, apabila printer itu kita hidupkan langsung ke rumah catrit jalan kiri kanan. Apabila ini setelah langsung ini mutar kencang, bisa jadi dari sensor ini langsung ke kabel ini, dan bisa kabel ini permasalahannya bisa ke sini juga. Nah, untuk mengetahui itu terjadi, kita coba membersihkan ujung-ujung kabel ini, itu. Nah, membersihkan dengan alkohol atau celing pembersih kaca bisa, atau digosok-gosok sama amplas juga bisa ujungnya, jangan sampai melukai. Terus juga ini bisa berpengaruh apabila ini saat kita servis kekencangan, bisa jadi karena ini kenceng. Ini kan usahakan seperti ini, kasih longgar sedikit aja seperti ini. Saya jamin printer itu akan normal. Apabila di saat kita nyalakan lampu ini mati, bisa jadi error seperti itu tadi. Tetap diperhatikan bagian kabel ini. Tetap diperhatikan bagian kabel ini, karena ini yang akan membaca gear ini, yang mika transparan bulat ini yang akan membaca dari sensor ini.
Kalau ini tidak nyala, maka printer juga akan bisa error. Nah, untuk selanjutnya, kalau apabila penarik kertas mulai haus atau botak, jangan buru-buru ganti penarik kertas. Jangan buru-buru ganti penarik kertas. Itu sebenarnya masalah gampang, sepele sekali sebenarnya. Cukup carikan obeng yang pendek seperti ini. Nah, obeng yang pendek seperti ini, lalu ada baut di bagian sini. Ini kan longgar. Coba diperhatikan, ini kan longgar ya. Ini juga satu, ini satu. Jadi dua baut ini harus diturunkan rapat ke bawah. Nah, diturunkan rapat ke bawah. Ini kan longgar ya. Turunkan ya, seret, turun, dikencangin lagi. Turunkan ini, diturunkan. Nah, lagi, ya. Nah, terus habis diturunkan, coba tes print lagi. Saya jamin printer akan lancar. Terus kebanyakan dari teman-teman kendala di garis-garis pas waktu ngeprint apalagi ngoblok. Hasil cetakannya biasanya ada garis-garis. Ini diangkat sedikit, bisa ditekuk kok ke atas. Nah, ini bagian sini diangkat coba saya. Diangkat ke bawah, ke atas. Didorong ke atas ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Didorong ke atas. Nanti gir-gir yang itu, ini kayak gini, akan ke atas. Kalau saran dari teman-teman biasanya katanya ini dilepas. Jangan, itu keliru. Kalau sampai dilepas ini keliru. Kalau dilepas, nanti pas saat ngeprint yang tipis, maka printernya akan tidak sempurna keluar hasilnya. Tidak sempurna. Dan selanjutnya, apalagi printer itu rumah cartridge, kalau kita nyalakan tek, bisa jadi dari ininya kotor. Skill CR ini kotor, bisa jadi. Dan nomor 2, ada sensor di belakang ini. Sensor itu bisa jadi kotor. Dan nomor 3, bisa jadi dari kabel sensor. Nah, seperti ini. Kalau ini kita susah buka, gampang sekali. Bisa dari power supply. Kita colok kabel supply di belakang, nyalakan, begitu dia geser ke kiri, langsung kita cabut kabelnya di belakang sini. Diam. Tapi kalau kita lupa, bisa pakai obeng. Di sini ada lubangnya. Kita putar arah tanda panah itu. Nah, sudah bisa kan? Nah, bisa. Nah, untuk perawatan printer sebenarnya tidak susah, ya, gampang sekali. Walaupun tinta paper gampang. Yang sering dibersihkan bagian sini. Jadi bisa pakai M4 yang sablon itu, minyak sablon, bisa dipakai celing pembersih kaca, bisa. Harus bagian sini sering bersih, dan bagian sini sering juga bersih, harus dibersihkan. Dan sini harus diperhatikan, karena kalau itu tidak bersih maka printer itu akan sering error.
Kalau di sini tinta banyak akan kena ke bagian lainnya. Cara pasang-pasangnya juga harus rapi seperti ini. Pasang alat-alatnya harus rapi, standar Epson. Harus rapi, standar Epson. Kalau ada alat yang kurang rapi dipasang dalam jangka waktu panjang, tidak bisa digunakan. Begitu dengan pasang kabel seperti ini, harus benar-benar rapi, harus benar-benar pas, lurus masuknya ke motherboard. Apabila tidak masuk lurus, maka printer itu akan mendapat musibah, artinya meninggal. Sering meninggal, alias is dead. Harus benar-benar memperhatikan itu, terutama teknisi. Kalau memang ragu, jangan diterima servisan itu, karena bisa efek fatal. Oke, demikian video dari saya. Kalau ada saran, komentar, jangan lupa subscribe biar kita tetap membangun tutorial-tutorial yang lebih bermanfaat. Terima kasih.